Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Semua semata-mata hanya karena belas kasihan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Berkali-kali kami lari dari Tuhan, berkali-kali kami gak setia sama Tuhan. Tapi kami mengucap syukur bahwa kesetiaan-Mu kekal dan tetap bagi hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan. Kini tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami mau rendahkan hati kami Tuhan Yesus. Menjadi tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditabur oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba mengajar, tapi biar Roh Kudus sendiri yang berkata-kata kepada setiap umat-Mu Tuhan. Biar sungguh Bapa, apa yang hamba ucapkan, apa yang dimengerti oleh setiap umat-Mu tepat sama seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap mereka. Sembunyikan hamba di belakang salib kemuliaan-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang nampak, biar sungguh nyata Tuhan bahwa urapan-Mu mengalir di tempat ini. Kami undang hadirat Roh-Mu Kudus memenuhi tempat ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Terima kasih kepada teman-teman worship team dan semua yang melayani pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku Church. Shalom kerinduanku Church. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, mantap. Gimana? Udah pada dapat THR semua? Atau ada yang rencana mudik? Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Broken to be Whole, atau dihancurkan untuk menjadi utuh, diremukan, dihancurkan, dilembekin lagi untuk kita dibangun kembali menjadi utuh. Pernah gak sih saudara dalam hidup merasa kayak hidup nih gak berjalan seperti sesuai yang direncanakan gitu? Atau semua baik-baik aja, semua kayak as planned gitu, semua yang direncanakan berjalan, semua glitters and gold, gak ada yang kayak kok jadi gini sih, kok gak terjadi sih, kok Tuhan gak jawab sih, kok Tuhan gak kasih sih. Ada gak yang semua hidupnya semua baik-baik aja gitu? Ada? Kalau ada silakan saya berikan mimbar ini untuk saudara aja yang khotbah, jangan saya. Pernah gak saudara ngerasa kayak hancur, gak berguna, gak layak, kayak rasa-rasanya kayak udah gak ada pengharapan lagi gitu. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ada sebuah passage, ada sebuah kisah dalam Alkitab yang kisahnya ini gak terlalu banyak dibahas. Cuman kalau saya kemarin pelajari, cerita tentang ini cuman muncul satu kali. Tapi cerita ini, kisah ini sangat-sangat menjadi, kalau saya boleh ngomong, menjadi dasar kehidupan kekristenan kita. Salah satu dasar kehidupan kekristenan kita. Bahwa kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pasti mengalami proses ini. Sama-sama kita baca yuk. Dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia 18 ayat yang 1 sampai ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya ayat 2 silakan saudara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat yang keempat. Apabila kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat yang ke-6, sama-sama kita baca yuk. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu? Hai, demikianlah firman Tuhan, sungguh berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita yuk. Pak, Bu, Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti analogi seorang tukang periuk atau disebut dengan penjunan. Yang kita ini adalah tanah liat yang di tangannya. Bapak Ibu pernah lihat ini gak? Oh, pernah nonton film Ghost gak?
Ghost zaman dulu. Oh, ketahuan umurnya ya. Film Ghost dulu Demi Moore sama siapa ya dulu ya? Ashton Kutcher. Bener ya bukan. Itulah. Film Ghost zaman dulu Demi Moore, mereka ada satu scene yang sangat terkenal sekali ketika mereka bikin tanah liat, bikin kendi. Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan dia, salah satunya adalah seperti tukang periuk ini. Kita ini tanah liat yang dibentuk dalam sebuah pelarikan, dalam sebuah roda untuk membuat periuk itu. Dibentuk, kalau menyot, diulang lagi, dibentuk lagi, kalau salah diulang lagi, sampai pada akhirnya bentuknya udah oke, sesuai dengan pemandangannya, sesuai apa yang baik, apa yang ada di kepalanya si penjunan tersebut mau bikin apa, baru kemudian tanah liat yang masih lembek ini baru dimasukkan ke dalam perapian, dibakar dulu, sampai akhirnya dia kuat dan jadilah, baru kemudian dihias, entah mungkin dicat atau dikasih varnish dan lain sebagainya macamnya, baru kemudian jadi sebuah bejana yang indah, bejana yang cantik. Yang pada akhirnya dilihat berfungsi, bermanfaat, ada manfaatnya. Bisa dibentuk macam-macam Pak Bu, bisa dibentuk jadi vas, bunga. Bisa dibentuk jadi mangkok, jadi piring, jadi gelas, you name it, anything. Yang dibuat dia bisa dibuat dari tanah liat. Sesuai apa yang ada di kepala sang penjunan, sesuai apa yang ada di kepala sang tukang periuknya mau bikin apa. Mau bikin apa, tingginya seberapa, lebarnya seberapa, fungsinya buat apa, warnanya apa, ada motif-motifnya seperti apa. Semua sudah ada di dalam kepala sang tukang periuk. Demikianlah hidup kita dengan di tangan Tuhan. Tanah liat yang rusak di tangan sang penjunan gak dibuang, tapi dibentuk ulang. Dibentuk ulang. Dimolding lagi, diremekin lagi, dihancurin lagi, dibentuk lagi, dibangun lagi. Kalau masih belum sesuai, dihancurin lagi, dibentuk lagi. Demikian hidup kita. Demikian hidup kita. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 ditulis seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita semua pada dasarnya adalah debu dan tanah. Halo. Kita semua pada dasarnya adalah debu dan tanah yang diberikan nafasnya Tuhan atau zoe. Bahasa saya disebut dengan zoe, hidupnya Tuhan, nafasnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Tanpa Tuhan, kita cuma debu dan tanah. Tanpa roh Tuhan, tanpa anugerah, tanpa kasih karunia dari Tuhan, kita cuma debu dan tanah. Gak bisa bikin apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita menjadi makhluk yang hidup ketika debu tanah itu dihembuskan nafas dari Tuhan. Tapi dalam yang saya mau highlight di sini adalah dalam Kejadian 2 ayat ke-7 ditulis ada kata membentuk yang saya highlight di sini. Kata ini dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata yatsar. Menggunakan kata yatsar. Kata yatsar ini adalah the very same word, kata yang sama yang digunakan dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Kata yang sama. Apabila tanah yang sedang dibuatnya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, yang sedang dibuatnya, kata dibuatnya sama. Pakai kata yatsar, kata yang sama. Apa yang mau saya bilang di sini? Dari awal, dari proses penciptaan, kita ini tanah liat. Dari sejak awal, dibentuk sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan, dibentuk sedemikian rupa, baru kemudian diberikan nafasnya Tuhan. Baru kemudian dihembuskan nafasnya Tuhan. Baru kemudian roh Tuhan diberikan kepada setiap kita. Itu hakikatnya kita, itu kodratnya kita dari awal. Sejak semula, dari proses penciptaan, Tuhan menciptakan kita sebegitu indahnya. Ada rohnya Tuhan dalam kita, ada nafasnya Tuhan. Nafas dalam bahasa Ibrani disebut dengan nefesh, artinya roh. Nefesh, makanya dari nefesh muncul kata nafas, itu artinya roh. Jadi menghembuskan nafas Tuhan, kasih rohnya sama setiap kita, amin. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ia tahu kapan harus memberi tekanan, kapan harus melembutkannya, kapan harus diukir-ukir, dia tahu. Mungkin kadang prosesnya menyakitkan.
Yes, nggak ada. Saya selalu dari awal, dari sejak pertama Tuhan mempercayakan saya untuk naik mimbar, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap saudara sekalian. Dari awal saya selalu bilang, hidup Kristen, mengikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti bebas dari tekanan. Mengikut Tuhan bukan berarti bebas dari air mata, enggak. No. Dia sang penjunan. Kita tanah liat. Tanah liat emang bisa minta sama penjunannya. Jangan keras-keras, sakit. Jangan diteken-teken, gak enak. Emang bisa tanah liat ngomong gitu sama penjunannya? Gak bisa. Tanah liat cuman bisa nurut. Penjunannya mau bikin apa sama dia. Walaupun diteken, dibentuk, diputer-puter. Rasanya pusing mungkin. Bingung rasanya, sakit. Kok kayaknya udah oke nih. Wah udah oke nih kayaknya nih. Kayaknya sesuai apa yang kita doakan nih. Tahu-tahu rasa-rasanya things are falling apart. Rasa-rasanya kok semuanya jadi begini lagi. Kok semuanya jadinya runtuh lagi, hancur lagi. Yes, ya relate ya sama ini ya. Pak Bu, ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana sih proses pembentukan tanah liat? Bagaimana proses pembentukan sebuah periuk? Pertama adalah pengirisan dan pengulenan atau bahasanya disebut dengan wedging. Tanah liat yang mentah mengandung gelembung udara dan kotoran yang harus dihilangkan melalui proses pengulenan untuk mencapai konsistensi yang tepat. Ada gambarnya. Ada gambarnya orang yang lagi molding. Nah, sebelum dia papain, sebelum ditaruh dalam roda pengirikan, dalam roda pelarikan, sebelum ditaruh, ini tanah liat diadon dulu. Diulenin dulu. Jadi ibu kalau bikin kue, mau lebaran ada yang bikin kue. Adonannya ya diulenin dulu sampai apa? Sampai kalis katanya ya. Sampai kalis tuh artinya apa? Udah nggak nempel di tangan. Benar nggak ibu-ibu? Tapi kan itu nggak sekali jadi, benar nggak? Apakah ketika masukin tepung, telur, gula, mentega sekali aduk terus udah kalis, udah siap buat dimasukin nanas, udah siap buat diolesin telur sama keju atasnya? Enggak kan? Prosesnya panjang kan Bu Ibu? Diulenin lagi, diaduk lagi. Malah kadang-kadang diapain? Dibanting kadang-kadang. Dibanting. Saya pernah bikin bolu tape Bapak Ibu. Bikin bolu tape 3 kali, gagal semua. Bantet semua. Gara-garanya apa? Salah ngaduk. Bener gak Bu Ibu? Ada katanya teknik aduk balik ya. Yang mesti cuman diaduk gitu doang, gak boleh diputer-puter. Begini, supaya apa? Supaya gak ada udara di dalamnya. Supaya adonannya bagus, tepat konsistensinya, dapat konsistensi yang tepat untuk membuat bolu. Kenapa kita jadi ngomongin bolu ya? Tanah liat, kembali ke tanah liat. Tanah liat pada dasarnya itu ada banyak gelembung-gelembung udara dalamnya. Banyak kotoran di dalamnya. Maka seorang penjunan, seorang tukang periuk harus menguleni dulu. Harus diulenin, diaduk-aduk dengan proses yang gak sebentar. Dengan proses yang panjang sampai menurut pemandangan tukang periuknya, oke, tanah liat ini sudah siap untuk dibentuk. Sudah siap untuk masuk ke proses selanjutnya. Kadang kita ngerasa Tuhan hancurin kita. Kadang kita ngerasanya kayak kok udah ikut Tuhan baik-baik, udah rajin baca Alkitab, udah selalu gak pernah absen ikut TS kayak Pak Sugeng. Selalu. Tapi kok begini Tuhan? Tapi kok rasanya dihancurin Tuhan? Kok rasanya tekanannya gak selesai-selesai sih? Kok kayaknya masalahnya gak selesai-selesai sih? Kok ada lagi sih? Sebagai tanah liat, kita mau ngomong apa? Kalau menurut pemandangan tukang periuk kita belum siap untuk masuk ke proses selanjutnya. Halo Pak, Bu. Kadang kita ngerasa dihancurin, tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membangun kita kembali. Tantangan, ujian hanya untuk memurnikan karakter kita. 2 minggu yang lalu, di sesi jam 7.30, walaupun streaming karena Bekasi sedang penuh dengan lumpur. Saya bilang, padang gurun adalah tempat persiapan. Walaupun rasa-rasanya padang gurun karakteristiknya seperti apa? Kering, bingung, panas, haus, nggak tahu arahnya kemana. Di padang gurun siapa yang tahu utara, kiri, kanan, depan, belakang ada di mana? Semua yang dilihat adalah
pasir, nggak tahu ujungnya di mana. Walaupun di tengah kebingungan, tapi padang gurun adalah proses yang diperlukan dan penting untuk pembangunan iman kita, pembentukan karakter kita. Bangsa Israel, karakternya dibentuk di mana? Di padang gurun. 40 tahun Tuhan izinkan bangsa Israel muter-muter di padang gurun untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya bangsa Israel. Bangsa Israel baru dibawa keluar, malah komplain sama Musa kan? Bilang yang kenapa sih? Emang kurang kuburan apa di tanah Mesir? Sampai engkau harus bawa kita ke sini. Gak ada makanan mana lagi. Bosen tahu gak? Kita sekarang dikejar-kejar. Udah enak-enak. Semuanya disediakan di Mesir, provided semuanya di Mesir. Pakai dibawa keluar, dikejar-kejar sekarang sama pasukan. Depannya laut. Bikin apa sih ini Musa? Untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya bangsa Israel. Tuhan taruh bangsa Israel di padang gurun. Untuk membentuk karakternya, untuk siap menerima berkatnya. Kalau kita hari ini lagi diolenin rasanya sama Tuhan, lagi diaduk-aduk gitu rasanya kok gak selesai-selesai sih. Please, dengan imanmu, bahwa Tuhan sedang menyiapkan karaktermu, memurnikan hatimu, membersihkan hatimu dari kepahitan, dari benci, dari dendam, dari amarah, dari iri hati, dari rasa gak ngucap syukur gitu loh. Dari rasanya susah banget buat say thank you sama Tuhan, mengucap syukur apa yang udah Tuhan kasih. Tuhan lagi bersihin kau. Kenapa harus dibersihin dulu? Karena ada proses selanjutnya. Sebelum masuk ke sana. Ada 3 jenis tanah liat yang hidup. Atau living clay. Kita living clay. Tanah liat yang hidup. Ada 3 jenis. Yang pertama, tanah liat yang kaku. Yang sulit dibentuk. Yang keras. Yang, Pak Bu, orang yang suka tanam, suka bercocok tanam. Tahu kan ada tanah yang enak gitu buat dibentuk ya. Yang gembur, yang enak. Sama tanah yang keras, yang susah gitu. Mau dikasih air juga susah. Tanah yang liat yang kaku atau stiff. Yang sulit dibentuk. Penuh ketakutan, penuh penolakan. Diproses dikit sama Tuhan, komplain. Dikasih tantangan sedikit sama Tuhan, marah-marah. Murmuring, menggerutu terus. Suka ketakutan. Penuh kekhawatiran, penuh keraguan. Tanah liat yang kaku. Atau yang kedua, tanah liat yang berkerikil. Tanah liat yang berkerikil, yang dikasih tahu yang benar tuh nggak mau gitu. Yang kupingnya maunya tuh denger yang enak di kuping doang. Tapi diberi tahu yang benar, dikasih tahu yang benar, kamu tuh harus ngampunin suamimu. Kamu tuh harus ngampunin istrimu. Kamu tuh harus lepasin pengampunan buat papa mamamu. Tapi karena nggak enak di kupingnya, nggak enak di hatinya, akhirnya pergi meninggalkan perkumpulan orang percaya. Gak mau datang TS lagi, gak mau ibadah lagi, gak mau baca Alkitab lagi. Ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Karena apa? Karena perintah Tuhan gak sesuai sama perasaannya. Gak sesuai sama isi hatinya dia, sama kemauannya dia. Gravel field, berkerikil, menolak kebenaran. Yang gak enak, yang gak nyaman. Ya karena memang kebenaran pasti bertentangan dengan daging, benar gak? Kebenaran pasti bertentangan dengan daging. Apa yang disukai sama daging pasti bertentangan sama roh, sama kebenaran. Maka dari itu, biar kita dikuasai sama roh Tuhan. Sampai pada akhirnya, kerinduannya Tuhan adalah kerinduan hatimu. Menyenangkan hatinya Tuhan adalah keinginanmu. Adalah bagaimana caranya bagaimana caranya untuk hatimu ini nih haus terus sama Tuhan. Lapar terus sama Tuhan. Cari hatinya Tuhan terus. Cari perkenanan Tuhan terus. Tanah liat yang berkerikil. Yang ketiga, tanah liat yang lembut. Tender heart. Yang dibilangin nurut cepet taat. Cepet nurut. Penuh kepercayaan. Karena udah ngeliat. Makanya tadi kita nyanyiin lagunya kan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Satu-satunya pengharapanku. Kalau sampai detik ini matamu masih melihat kesetiaan Tuhan nyata. Pengalamanmu sama Tuhan membuktikan Dia sungguh teramat setia. Kalau sampai detik ini kau masih melihat anugerahnya nyata, mujizatnya nyata. Waktu KKR hari Jumat kemarin, siapa yang datang? KKR kemarin, puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Kemarin kita dengar khotbah bilang bahwa saya mau ngomong apa tadi ya?
Gara-gara nanyain siapa yang datang KKR saya jadi lupa, jadi hilang dari kepala saya. Oke, anyway. Tanah liat yang lembut, yang tender. Hati yang mau taat, mau dibentuk. Dikasih tahu, nurut. Pak Bu, kalau punya anak, sebel kan sama anak yang keras kepala ya? Yang dibilangin tuh ngeyel gitu. Udah dikasih tahu A, B, C, D, E, ngeyel. Tapi kita seneng sama anak yang dibilangin nurut. Percaya sama orang tuanya ngomong apa. Bilangin, Dek, jangan temenan sama yang itu loh nak. Feeling mama tuh gak enak sama teman-teman kamu yang itu. Walaupun rasa-rasanya kayak apaan sih. Saya pernah remaja lah, saya pernah ABG lah. Pernah umur 14-15 tahun ya. Yang rasa-rasanya kan kalau orang tua musuh kita aja pokoknya. Orang tua paling gak ngerti aja. Ya kan, umur-umur ABG gitu ya, umur-umur teenagers. Gitu. Saya udah persiapan nih, udah siapin mental nih. Gene 6, 7, tahun ini 7. Udah masuk pre-teenager. Ujian kesabaran setiap hari. Mantap. Mana anak saya tuh suka banget nego gitu. Dia tuh jago banget untuk negosiasi. Kalau dia minta, kayak kemarin. Dia minta handphone sama minta manis. Dua-duanya saya gak kasih. Handphone dan permen-permenan gitu loh. Dua-duanya saya gak kasih. Saya kan menteri kesehatan kan. Di juluk ini kan Menkes kan. Saya gak kasih tuh yang manis-manis. Terus dia samperin saya, dia bilang gini. Mama cantik deh. Gue udah tahu nih. Banyak maunya nih anak nih. Coba mama pilih. Mama pilih gene makan manis atau gene main handphone? Gak dua-duanya. Kenapa gak dua-duanya? Kan cuma salah satu loh mama, manis atau handphone. Yang gak dua-duanya karena dua-duanya gak baik buat gene. Tapi kan kalau manis gene boleh cuma sampai 30 gram sehari. Gitu kayak nego melulu gitu anak saya. Persiapan masuk pre-teenager, anak-anak teenager. Saya tahu Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang anak-anaknya usia-usia teenager sekarang. Susah dibilangin, kepala batu. Tapi jadikan boleh nggak? Boleh nggak? Ketika engkau menghadapi anakmu yang seperti itu, biar itu jadi reminder kepadamu gitu. Kau mau jadi anak modelan kayak gitu di hadapan Tuhan? Mau jadi teenager terus di hadapan Tuhan? Mau jadi anak-anak usia gene terus di hadapan Tuhan? Atau mau jadi anak-anak yang dewasa di hadapan Tuhan? Yang nurut, yang hatinya lembut, mau dibentuk, mau diajar. Amin. Tanah liat, tadi saya bilang, tanah liat gak bisa membentuk dirinya sendiri. Dia harus berada di tangan sang penjunan. Contohnya siapa? Satu contoh, the ultimate example. Hati yang lembut, yang taat. Yesus. Di Taman Getsemani, walaupun secara manusia, secara dagingnya, secara manusia, dia sangat ketakutan. Dia pengen jangan diserahkan ke tangan pasukan Romawi, jangan diserahkan. Tapi Yesus bisa bilang kepada Bapaknya? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maria, mungkin di tengah dia kebingungan, kamu anak ABG tiba-tiba hamil. Mau alasan apa ke orang-orang, mau alasan apa ke orang tuanya. Tapi Maria menyambut itu dengan sukacita dan bilang apa sama malaikat? Sebab aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seturut dengan perkataanmu, seturut dengan firmanmu. Hati yang lembut, yang mudah untuk dibentuk. Kyle Alderman bilang begini, semakin kita berusaha mengontrol hidup kita sendiri, semakin sulit bagi Tuhan untuk membentuk kita. Tanah liat, kalau keras nggak bisa dibentuk. Emang pejurannya bilang ya udahlah biarin aja lah yang ini jelek. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Di antara semua masterpiece saya ada satu yang jelek, nggak apa-apa lah. Itu penjunan macam apa kayak begitu? Enggak. Di kepalanya dia tahu mau bikin apa. Kalau keras, dia molded lagi. Dia ulenin lagi. Dia lembutin lagi. Sampai siap untuk kembali dibangun. Kalau keras lagi, dia kasih air lagi. Dia hancurin lagi. Dia molded lagi. Dia ulenin lagi. Dia giling lagi. Dia adon lagi. Sampai siap. Sekarang pilihannya di tangan kita Pak Bu. Kita mau jadi keras, tanah liat yang keras, atau yang mau ya tanah liat yang lembut. Karena semakin kita berusaha untuk maunya kita keras kepala, keras hati, semakin sulit Tuhan membentuk kita. Dan semakin gak selesai prosesnya. Hello. Pilihan di tangan kita. Yang kedua, masuk proses yang kedua. Apa sih proses yang kedua tanah liat? Centering.
Pemosisian di tengah roda. Setelah diulen, tanah liat ditempatkan di tengah roda periuk dan diputar. Untuk pernah lihat kan rodanya kayak gini, mejanya seperti ini, muter, terus kakinya gerak terus ya, kayak ngejahit, gerak terus supaya rodanya muter. Saat tanah liat berada di tengah, tukang periuk punya kendali penuh untuk membentuknya sesuai dengan desainnya, sesuai dengan apa yang dirancangkannya. Kalau tanah liat, kenapa sih, kemarin saya cari tahu, kenapa sih kalau bikin periuk itu harus di tengah? Kenapa harus di tengah rodanya? Kenapa nggak boleh miring-miring sedikit? Dan ini yang saya dapetin. Yang pertama, kenapa tanah liat harus ada di tengah? Kalau tanah liat tidak berada di tengah, tukang periuk harus terus-menerus berjuang untuk menyeimbangkannya. Dan bentuk akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Miring-miring, mencong-mencong. Karena kenapa? Karena rodanya muter. Gambaran apa sih? Gambaran hidup tuh terus berjalan loh. Gambaran waktu tuh terus berjalan loh. Hidup terus berjalan loh. Timeline waktu tuh terus jalan loh. Kronos. Ingat khotbah tentang waktu? Kronos. Kita hidup di dalam kronos. Waktu yang terus berjalan. Waktu tuh terus berjalan. Seperti roda itu terus. Mami. Seperti roda itu yang terus berjalan. Kita harus ada berada di tengah. Supaya enggak mencong-mencong. Periuk. Ini prosesnya. Prosesnya seperti ini. Kalau kita terus memberontak, kita nggak menempatkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan, proses pembentukan kita akan jadi sulit. Erwin W. Lutzer, Tuhan tidak bisa membentuk hidup kita kalau kita terus menarik diri dari pusat kehendaknya. Nggak bisa, nggak bisa. Yang pegang kendali penuh sama hidup kita siapa? Halo? My fellow control freaks? Teman-teman control freak saya? Siapa yang pegang kendali penuh atas hidup kita? Yesus Tuhan. Yes. Tuhan gak bisa bentuk kita kalau kita terus tarik diri dari pusat kehendaknya. Yang kedua, kenapa tanah liat harus ada di tengah? Tanah liat yang gak di tengah akan mudah terpental, Pak, Bu. Mudah mental. Karena kenapa? Karena rodanya muter terus. Kalau gak di tengah, gampang mental. Atau bahkan hancur saat roda berputar dengan kecepatan tinggi. Ini menggambarkan bagaimana jika hidup kita tidak dalam kehendak Tuhan, tekanan hidup bisa bikin kita jatuh. Kalau kita nggak mau dalam jalannya Tuhan, kita maunya kita sendiri, mau pikir pakai caranya kita sendiri. Prosesnya lama nih. Udahlah, kita potong kompas saja. Katanya pembalasan haknya Tuhan. Tapi kok dia yang jahatin saya, hidupnya enak-enak aja, baik-baik aja. Mari kita bantu Tuhan untuk membalas dendam. Pakai jalan kita sendiri, pakai caranya kita sendiri. Akhirnya kita apa? Jatuh dalam dosa lagi, jatuh lagi. Makanya harus di tengah. Apa maksudnya di tengah? Dalam rencananya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Jangan pakai jalanmu sendiri, jangan pakai hikmatmu sendiri. Pakai jalannya Tuhan. Stay dalam jalannya Tuhan. Stay dalam jalannya Tuhan. Di pusatnya gitu loh. Tuhan tuh di pusatnya gitu. Tuhan tuh di tengah. Engkau tuh terfokus sama apa yang Tuhan mau, sama jalannya Tuhan. Supaya engkau gak terombang-ambingkan dengan kehidupan, gak terombang-ambingkan sama tekanan hidup, sama nilai-nilai dunia, sama masukan-masukan dari teman-temanmu itu, dan engkau terpengaruh, dan engkau terpelanting akhirnya dari rencana Tuhan. Kalau jatuh, nih, udah mau jadi nih, periuknya nih, vas bunganya yang cantik itu udah mau jadi nih, bejananya yang cantik itu udah mau jadi nih. Terus gak di tengah, miring, terpental, jatuh. Apa yang dilakukan sama tukang periuk? Ambil, adon lagi, taruh lagi, bentuk lagi, gak enak lagi. Semakin ngeyel sama Tuhan, semakin lama prosesnya. Semakin keras-kerasan hati sama Tuhan, semakin lama prosesnya. Kalau kita gak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan, kita bisa jadi bejana yang rapuh dan mudah hancur. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami siapa? Tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan membentuk ulang kehancuran kita. Yeremia 18 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka akan apa? Mengerjakannya kembali
menjadi bejana lain menurut apa? Yang baik pada pemandangannya. God works through brokenness, not despite it. God doesn't work around our brokenness, He works through it. Apa maksudnya? Tuhan tuh bukannya bekerja di luar brokenness tuh apa ya? Kehancuran, keterpecahan kita. Dia nggak bekerja di luar sana, tapi dia bekerja melalui itu. Dia nggak lihat kehancuran, lihat hancur nih, jelek, udahlah biarin aja. Tapi dia melihat kehancuran kita, dia melihat keterpecahan kita. Kita undang dia masuk dalam kita, dia bekerja melalui kehancuran kita. Tukang periuk tahu bentuk terbaik untuk tanah liatnya. Sama seperti Tuhan tahu rencana yang terbaik buat kita. Pak, Bu, kalau kita gagal Tuhan buang kita nggak? Nggak yakin jawabnya ya. Ragu gitu. Kalau engkau gagal Tuhan buang engkau nggak? Halo. Kalau Tuhan gagal, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau gagal Tuhan buang engkau nggak? Sekalipun kau gagal, ya nggak buang engkau. Dia nggak pernah pandang kau jadi sampah, Pak Bu. Sekalipun dunia bilang kau sampah, sekalipun dunia bilang kau nggak berharga, nggak berarti, nggak ada harapan lagi atas masa depanmu. Sekalipun, bahkan mungkin sekalipun, Daud bilang, bahkan sekalipun kalau ibuku melupakan aku, tapi Tuhan sekali-kali tidak melupakan, tidak meninggalkan aku. Sekalipun ibu loh, seorang ibu, masa sih, ya kan? Kalau ibu yang waras gitu. Soalnya banyak zaman sekarang, bayi dibuang, lahirin di semak-semak, terus ditinggalin bayinya, banyak soalnya sekarang. Tapi saya percaya di KC waras-waras ibu-ibunya, amin. Amin dong. Sekalipun ayah dan ibuku melupakan aku, tapi Tuhan gak pernah membuang aku, gak pernah melupakan aku. Hancur, terpecah, gak berarti, gagal. Dia, sang pejunan, tadi yang saya bilang, sekalipun kita ngeyel sama Tuhan, kita dibilangin gak nurut, kita jatuh, Dia akan ambil kita lagi. Walaupun mungkin harus dibentuk lagi. Keterpecahan bukan berarti dibuang, tapi dibentuk ulang. Tuhan lihat potensimu bahkan dalam keadaan rusak sekalipun. Makanya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangannya untuk dibentuk kembali menjadi lebih indah. Yes. Pernah dengar soal ini kan? Kintsugi. Ada sebuah seni dari Jepang. Seni pottery dari Jepang. Namanya kintsugi. Kin itu artinya emas, Pak Bu. Saya beberapa tahun lalu sempat belajar bahasa Jepang. Sempat les bahasa Jepang. Kin itu artinya emas. Kintsugi. Seni pottery dari Jepang dari abad 15. Kalau cangkir, jadi ini awalnya nih ceritanya sedikit aja. Itu dulu zaman shogunate, zaman shogun Jepang zaman dulu, mereka alas minumnya cangkir itu dari tanah liat. Pecah, kemudian salah satu shogun ini bawa ke seorang pengrajin, minta tolong diperbaiki. Sama pengrajin ini kemudian dia bingung gimana cara perbaikinnya karena banyak pecahan-pecahan yang hilang, maka dia isi dengan emas. Dan hasilnya malah jauh lebih indah, jauh lebih cantik. Boleh tampilin gambarnya. Lihat. Yang sebelah sana pecah Pak Bu, hancur. Orang dunia lihat engkau hancur, berantakan. Mungkin masa mudamu hancur, berantakan. Mungkin kau dulu seorang junkie, seorang pemakai narkotika. Mungkin kau dulu hidup dalam pergaulan bebas. Mungkin dulu engkau orang yang emosian. Mungkin ada di antara engkau yang pernah menjadi seorang narapidana, hancur. Dunia aja bingung, ini gimana cara benerinnya ya nih orang ya. Mau jadi apa lagi nih orang? Sama dunia diapain? Diserok, sapu, diserok, terus dibuang. Dia bingung begini bentuknya mau bikin apa? Mau bikin apa lagi dari begini? Mau diapain lagi dari begini? Bisa bikin apa dari begini? Tapi Tuhan, Dia susun kita kembali, piece by piece, satu persatu. Dia cari pecahan-pecahannya. Dia susun lagi satu persatu. Dia isi dengan darahnya. Dia isi dengan kasih karunia-Nya. Sehingga engkau bahkan menjadi lebih indah, lebih cantik dari sebelumnya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Darahnya
lebih dari emas, Pak Bu. Darahnya lebih dari emas. Kalau emas barang dunia, yang nanti ketika Tuhan datang, aku datang, sangkakala berbunyi, emas juga gak ada artinya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Tapi kita dikinsugikan, dalam tanda kutip, dengan darah Yesus. Dibentuk kembali, diisi, jadi indah, jadi cantik. Dalam pemandangannya Tuhan. Kembali berguna, kembali indah. Bahkan akhirnya apa? Memuliakan nama Tuhan, sang penjunan itu sendiri. Sekarang, lihat gambar ini, gambar kendi ini. Sekarang saya ajak saudara untuk bayangin bahwa engkau adalah art piece kinsuginya Tuhan. Engkau adalah kinsuginya Tuhan. Bayangin dirimu, ya mungkin kau ngerasa, mau jadi apa sih gitu. Tapi yuk, next. It's you. It's you. Ini engkau, ini aku. Tuhan. Yang mengambil piece by piece yang jatuh di bawah. Dia susun kembali. Kalau engkau yang tadinya tertunduk malu, makanya dia dibilang the lifter of my head. Apa maksudnya? Sering kan nyanyi adalah kata-kata the lifter of my head. Bingung artinya maksudnya apa? Kau tertunduk, engkau malu. Kau bingung, kau takut sama dunia ini. Kau dalam ketakutan, bagaimana menghadapi masa depan. Bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi badai rumah tangga. Engkau bingung, kau takut. Bagaimana masa lalu saya terlalu hancur, terlalu buruk, terlalu hancur, memalukan. Kau tertunduk malu. Tapi Tuhan mengangkat kepalamu. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tersenyum dan bilang, I love you. I love you still. I love you anyway. Dia gak pandang hina hati yang hancur. Makanya ada lagunya kan. Betapa besar kasih. Dennis boleh bantu saya? Pengampunanmu Tuhan. Dengan imanmu bilang yuk. Tak kau pandang hina yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Taruh tangan kananmu di dada. Kembali bayangin kau adalah kintsugi art piece-nya Tuhan. Dia yang memungut engkau piece by piece. Dia memungut engkau, dia susun engkau kembali, dia mengangkat kepalamu. Pandang indah, darahnya tercurah, memenuhi setiap pecahan-pecahan hatimu, memenuhi setiap ruang hatimu yang kosong. Darahnya mengisi, memulihkan, membuat engkau lebih indah dari sebelumnya. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama kita kembali nyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, enggak dia pandang hina hati yang hancur. Walaupun dunia menganggap engkau hina, walaupun dunia bilang engkau sampah, engkau gak berarti, engkau udah gak ada harapan lagi, gak tahu mau dibikin apa. No. Dia gak pandang hina hati yang hancur. Dia pungut piece by piece, dia susun kembali. Yes. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pak, Bu, dunia tuh ngajarin kita untuk apa sih? Nutupin kelemahan kita ya. Kalau pernah gagal, tutupin. Jangan, don't let it show. Jangan sampai orang tahu kau pernah gagal. Jangan sampai orang tahu kau pernah bikin salah. Enggak, saya bukannya bilang bangga sama dosamu gitu, enggak. Bukan ke situ arahnya.
Bukan bilang, oh ya gue anak begajulan, terus kenapa, this is me, YOLO. Enggak, no. Tapi Tuhan bekerja justru melalui keterpecahanmu. Justru melalui kehancuranmu. Dia bekerja melalui itu. Supaya nyata benar bahwa kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu. Bukan karena make upmu, bukan karena concealermu. Tapi dia bekerja lewat kehancuranmu. Tuhan panggil kita untuk, kalau engkau terluka saat ini, kalau engkau ada rasa malu saat ini, kau masih menanggung sakit dari entah kesalahanmu atau kesalahan orang lain yang menimpa engkau. Masih menanggung luka, masih menanggung luka, masih menanggung keterpecahan itu. Kau hatimu itu piece by piece gitu. Tuhan hancur. Pada pagi hari ini, bahwa hatimu yang hancur itu kasih sama Tuhan. Tuhan maaf ya udah hancur. Tapi sebagai kau tukang periukku, kau penjunanku, aku relakan. Aku mau jadi hati yang lembut, yang mau rela dibentuk lagi sama Tuhan. Ini Tuhan, bentuklah Tuhan. Aku siap Tuhan, bentuk kembali sampai indah di pemandangannya Tuhan. Pak, Bu, izinkan saya ngomong ini. Orang yang tidak merasa dirinya hancur, sesungguhnya adalah orang yang paling hancur. Orang yang tidak merasa hancur, sesungguhnya adalah orang yang paling hancur. Kenapa? Karena dia gak merasa butuh Tuhan. Karena dia merasa hidupnya baik-baik aja. Gak butuh Tuhan, gak butuh anugerah Tuhan, gak butuh kasih karunia Tuhan. Gak butuh Tuhan untuk mengembalikan semua kehancurannya dia. What were you before Christ? Siapa kamu sebelum Yesus datang dalam hidupmu? Siapa kamu? Mungkin kau a junkie, seorang pecandu narkotika. Mungkin kau seorang anak muda yang hidupnya begajulan, hari Minggu datang ke gereja nangis, pulang gereja udah lupa lagi. Senin sampai Sabtu hidupmu mau-maunya engkau. Mungkin kau seorang mantan narapidana. Mungkin kau pernah mengkhianati rumah tanggamu, pernah mengkhianati kesucian rumah tanggamu, keluargamu, istrimu, anakmu. Atau mungkin you're a divorcee. Mungkin saya pernah bercerai. I'm a divorcee. Saya pernah bercerai. Saya pernah gagal dalam rumah tangga saya. Saya pernah gagal. What were you before Christ? Gak apa-apa. Yang lalu-lalu. Tuhan mengasihimu apa adanya, tapi dia gak mau engkau apa adanya. What were you before Christ? He accepted. Dia menerima engkau. Tapi sebagai seorang penjunan, dia gak mau bejananya pecah, hancur, rusak. Kalau pernah jatuh, jatuh. Aduh, kesenggol orang, jatuh. Dia terima apa adanya pecahan-pecahan ini. Tapi sebagai seorang penjunan, yang dia mau masterpiece-nya, dia mau art piece-nya dilihat orang, memuliakan namanya. Dia gak biarin itu jadi tetap jadi pecahan-pecahan. Dia akan ambil, dia proses lagi, dia bentuk lagi, dia sambungin lagi. Jadi karya yang indah. Dia terima engkau apa adanya, tapi dia tidak mau engkau apa adanya. Dia mau engkau indah, dia mau engkau mulia, dia mau engkau nurut sama kehendaknya, indah sesuai dengan rencananya, sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan sejak semula atas hidupmu. Banyak cerita, banyak kesaksian. Ada beberapa pengerja di Kerinduanku Church, mantan narapidana, bekas pecandu narkoba, masuk penjara karena menjadi pecandu, jadi bandar, masuk, keluar, melayani Tuhan. Dan dia gak malu nutupin itu. Dia gak malu bilang, iya saya dulu pernah masuk, dulu saya pemakai. Dia gak malu, tapi dia melayani Tuhan. Dan justru lewat kesaksiannya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Buat anak-anak muda yang masih struggle sama narkotika, buat anak-anak muda yang masih struggle sama kecanduan, jadi pengharapan. Tuhan bisa bentuk dia indah, Tuhan bisa dandanin dia lagi,
Tuhan pasti bisa dandanin saya. Tangan yang sama yang mendandani dia, tangan yang sama akan mendandani saya. Pernah dengar cerita kan? Ada jemaat KC, Jemaat Kerinduanku Church, ikut TS. Dulunya adalah seorang perempuan yang menjajakan tubuhnya. Ya, bukan orang percaya lagi. Bukan latar belakang orang percaya. Pekerjaannya dulu menjajakan tubuhnya. One night, dia mimpi. Dia datang ke Aksa, ke Kerinduanku Aksa Tower. Dia dengar firman, dia terima Yesus. Dia menyerahkan dirinya, dibaptis. Dan sekarang melayani Tuhan. Lewat hidupnya, jadi kesaksian yang indah. Kalau yang dunia pandang, yang tubuhnya tuh bisa dibayar sama orang gitu loh. Hanya untuk kenikmatan beberapa waktu lamanya sebentar. Baru bisa dibayar sama orang. Tapi darah Yesus membayar dia lebih mahal. Darah Yesus tercurah untuk menebus dia, membayar dia, mengambil dia dari gelap. Didandanin lagi. Indah, cantik. Mulia di pemandangan Tuhan. Hari ini, saya bilang, what were you before Christ? Siapa kamu sebelum kamu menerima Yesus? Bagaimana sebelum kamu bertobat? Whatever it is, bawa sama Tuhan. Persembahkan hatiku sama Engkau Tuhan. Karena aku percaya Tuhan sanggup kembali menyatukan piece by piece. Membentuk aku kembali biar jadi bejana yang indah di pemandangan-Mu. Amin. Kita tutup Alkitab kita, yuk sama-sama kita sembah Tuhan.